Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang ada. Pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan kita boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini acara kita adalah acara lain. Nah, tentu dilandasi oleh berbagai-bagai macam pertanyaan, baik dari pemerintah yang ada, lembaga hukum yang ada, ya, dan juga badan usaha milik negara. Nah, maka pagi hari ini saya akan menjelaskan dan akan melaporkan sedetail mungkin tentang perkembangan yang sudah melalui mekanisme baik dalam bidang pemerintahan, baik dalam lembaga-lembaga hukum maupun lembaga peradilan yang tertinggi di Republik Indonesia ini. Dan kami sadar hukum dan kami mengerti hukum karena kita tahu negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Nah, maka itu saya akan jelaskan tentang mekanisme atau sesuatu yang terjadi yang tentunya menuju ke arah pro justisia atau pro keadilan. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan tentang inti pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi di salah satu badan usaha milik negara. Dan saya adalah pemiliknya. Saya bukan kuasa hukum, saya pemiliknya. Saya ahli warisnya. Maka tentu saya punya kuasa hukum. Nah, tapi kuasa hukum saya sudah mengultimatum bahwa dia sudah menjelaskan dalam bentuk surat begini dan proses hukum telah kita ikuti dengan baik dan benar dan ada 122 kali sidang. Tentu saudara-saudara dengar 122 kali sidang itu menelan biaya yang tidak sedikit. Belum semuanya pembuatan akte, surat, dan lain-lain itu ya. Begitulah kalau diberikan kepercayaan oleh negara dan rakyat dan keluarga. Jadi kita mulai saja yang pertama. Yang pertama adalah proses hukumnya sudah selesai ya. Ini ada di tangan saya surat dari Kepanitraan Pengadilan Negeri Kota Bitung menjelaskan perkara 110 PDTG 2012 PN Bitung yang bertanda tangan di sini. Panitra Pengadilan Negeri Bitung menerangkan bahwa termohon PK tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5. Nah, ini sudah tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali semenjak
diajukannya atau proses hukum sampai tingkat seperti ini. Nah, jadi sudah selesai dan waktunya hanya 165 hari. Nah, pengajuan PK tersebut dari 2017. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jelas, ini ada aslinya. Dan dikeluarkan oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung. Lalu yang kedua ada putusan. Ini ada putusan. Putusan ini saya persingkat saja supaya tidak ada lagi yang bisa merugikan negara. Karena masih ada yang namanya offloading manuver. Offloading manuver dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang mengaku mengaku ahli waris. Ada yang kuasa hukum dari perkara yang kalah sudah mengaku ahli waris. Nah, maka kami jelaskan di sini ya. Di sini ada putusan Mahkamah Agung. Berbunyi mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Pertamina Persero. Jadi Pertamina yang menang. Yang Pertamina PK itu adalah pemalsu. Ini jelas ya saudara-saudara. Ini pemalsunya Tresia Sujani Langelo. Sudah berapa kali bahkan saya sudah capek. Tetapi pada waktu itu lembaga pemerintahan berpihak kepada Yayang sana-sana. Tetapi kita penuh dengan kesabaran. Nah, maka oleh sebab itu, tentu saudara-saudara bertanya-tanya, yang dipalsukannya apa? Nah, yang dipalsukannya adalah sertifikat. Sertifikatnya ini. Lalu ini yang palsu ya. Nah, tentu orang akan bertanya, jika ada palsu berarti ada aslinya. Nah, ini ada aslinya. Aslinya ini. Dan didukung oleh, jadi saudara mau sembunyikan, saudara mau simpan, didukung oleh putusan pengadilan. Nah, ini. Bahwa mengadili menetapkan barang bukti berupa satu eksemplar buku tanah sertifikat hak milik nomor 1 tahun 1968. Jadi ini ya, sertifikat nomor 1 tahun 1968. Desa Bitung Tengah, kita lihat Desa Bitung Tengah ditulis di putusan pengadilan. Kecamatan Bitung, Kabupaten Minahasa, karena Bitung itu dulu masih Kabupaten Minahasa. Yang kedua, 1 eksemplar sertifikat hak milik. Nah, ini itu. 1968 Desa Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa. Atas nama, jadi ini ya, buku tanahnya ada, sertifikatnya ada. Karena sesuai dengan undang-undang, semua tanah pada tahun 1960
Ya, tahun 1962, 63, 64, 65 ke atas harus didaftarkan. Nah, maka sudah didaftarkan. Nah, ini atas nama, dan saudara lihat ini atas nama kakek kami, Simon Tudus ya. Warka 245. Nah, jadi itu yang asli. Nah, yang ini yang palsunya. Yang menggunakan kekuasaan yang masuk dalam pengadilan. Nah, Anda lihat sendirilah ini yang tadi saya baca ya, ini putusan pengadilan. Nomor 251 Pit B 2007 PN Bitung. Nah, ini. Dia di sana menyatakan ada 4 buah sertifikat. Ada 2 buah sertifikat dan ada 2 buah buku tanah. Ditulis di sini di halaman 17. Nah, yang kedua tadi kan yang 68. Nah, ini baru satu eksemplar sertifikat hak milik nomor 1 tahun 78 Desa Bitung, Tengah, Kecamatan Kabupaten Minahasa. Baru satu keterangan hukum tua Bitung. Nah, inilah kerancuannya. Nah, kita boleh lihat di sini katanya hilang. Nah, jadi ini 2 sertifikat ini ada. Jadi apanya yang hilang? Yang hilang apanya? Nah, maka timbullah manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, manipulasinya begini. Mereka katakan bahwa sertifikat yang asli ini hilang. Lalu mereka ganti dengan sertifikat 1978 yang ditandatangani oleh bupati. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 1967, 7 April 1967. Sertifikat ini terbit 1968. 25 April tahun 1968. Mana bisa hilang tahun 1967. Jadi belum ada sertifikat ini sudah hilang. Nah, ini suatu hal yang apa? Yang manipulasi, yang busuk, yang kurang ajar. Karena apa? Nah, demikianlah orang yang mau menipu. Dan dimasukkan nama-nama yang satu sertifikat ini sekampung. Nah, ini. Nah, maka sertifikat ini ketika ketahuan ini palsu, nah maka mereka mulai mencoret-coret, mau membalikan lagi ke sertifikat kita. Tapi sudah tidak boleh. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi katanya Barneci Rawung. Barneci Rawung punya sertifikat yang palsu. Ini punya kita Simon Tudus. Kita punya buku tanah, kita punya sertifikat. Si Barneci Rawung ini apa di sini banyak ini Nelce apa segala macam ini sudah masuk dalam situ. Nah, mana bisa apa boleh sertifikat terbit 68 hilang 67? Apakah itu bisa? Dan itu kami sudah beracara di pengadilan. Dan itu sudah berjalan 122 kali sidang dan Pengadilan Negeri Bitung menutup perkara dengan tadi yang saya sudah katakan tadi.
Pengadilan Negeri Bitung sudah mengeluarkan surat tidak ada perlawanan hukum sampai saat ini. Sampai hari ini, jadi ini sampai hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 18 Mei. Iya. Dari 2017 tidak ada perlawanan hukum. Nah, maka itu kami tinggal menunggu realisasi pembayaran. Karena apapun yang mereka lakukan sudah tidak mengikuti prosedur hukum yang ada. Mereka tidak membuat kontra memori. Nah, ini jelas. Nah, kalau saya hanya ngomong, pasti ya mereka kata, nah itu kan mulutmu. Tetapi saya bermohon kepada Pengadilan Negeri Bitung, saya tembuskan kepada Mahkamah Agung, saya tembuskan kepada Kejaksaan Agung, kami tembuskan ke Ombudsman, kami tembuskan ke Komisi Yudisial agar supaya hal ini bisa ditindaklanjuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab, juga kepada Presiden Republik Indonesia. Kami surati, kami katakan begini, ke Dirut Pertamina, ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, ke Gubernur Sulawesi Utara. Kami sudah menjelaskan secara detail. Nah, jadi posisinya yang palsu tadi sudah dibatalkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Nah, ini bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Bupati Rumambi ini 1967 ini yang masuk dalam sertifikat palsu 78 ini, nah ini Saudara Tarigan mengatakan demikian, yang kepala pertahanan, tapi baru-baru dia sudah pindah, dia sudah diganti ya. Nah ini dia katakan bahwa sertifikat, nah ini yang 78 ini ada sama dia. Nah warkanya pun sudah beda, warka mereka sudah berubah, sudah warka 5231, sudah tidak sesuai dengan kepemilikan Simon Tudus, dan mana mungkin sertifikat pengganti nomor satu lagi. Nah jadi sertifikatnya siapa ini yang mau diletakkan ke tanah kita ini. Nah mereka katakan mereka ahli waris kakek kami Simon Tudus, tapi namanya bohong, suratnya sudah dirubah agar supaya ketika uang mereka ambil tidak ketahuan. Nah proses begini saya sudah katakan, saya sudah dipanggil oleh Gubernur Sulawesi Utara Pak Sinyo Hari Sarundayang. Pak Sinyo Hari Sarundayang mengatakan semua kebobrokan, kejelekan semua yang terjadi, termasuk dia sebut kuasa karo hukumnya adalah Christian Talumepa. Nah baru-baru ini kan sudah kita diurus oleh wakil gubernur. Jadi saya jelaskan ya, jadi ini sudah selesai tadi dan tidak ada perlawanan hukum lagi. Karena mereka pun mengadakan perlawanan hukum, mereka sudah di PK oleh Pertamina. Nah, tidak ada lagi PK. PK hanya satu kali sekarang. Nah, itu 237. PK PDT 2003 itulah yang berisi surat sertifikat tadi ini, sertifikat palsu ini. 19 sertifikat yang ini yang terbit 78. Nah, mana mungkin sertifikat diajukan nanti 10 tahun kemudian, sebab 68 ke 78 itu sudah 10 tahun. Nah itu yang namanya sertifikat terlama. Padahal sertifikat penipu yang pertama. Karena sertifikat yang pertama adalah ini masih atas nama
Simon Kudus, dan itu ada di putusan pengadilan. Nah, maka dalam urusan mengenai pembayaran biaya sewa, ini bukan biaya keseluruhannya untuk pembayaran tanah. Jadi biaya yang diurus oleh wakil gubernur Pak Victor Mailangkai itu adalah biaya sewa, dan biaya sewa itu adalah hak kami. Di mana di sana negara Pemprov Sulawesi Utara itu adalah negara. Pertamina itu adalah negara. Nah, maka pihak Pertamina membebankan untuk semenjak putusan 305 ini keluar, membatalkan putusan yang tadi 237 PK PDT 2003 tadi, yang isinya surat sertifikat palsu tadi, maka dibebankanlah untuk membayar biaya sewa kepada pemilik. Nah, pemiliknya adalah yang memiliki sertifikat 1968. Dan itu kami sudah masukkan. Dan lewat kesepakatan bersama, karena belum menuju kepada pembayaran penuh, nah maka diambillah satu jalan oleh siapa? Oleh Gubernur Sulawesi Utara pada waktu itu, Gubernur Sulawesi Utara yang lalu, Pak Oli Dondokambe. Nah, karena setelah dihitung, ini dari 2011, sudah 27 tahun dia Pertamina itu pakai tanah kita. Nah, itu pun hanya dibebankan 50 juta. Nah, itu kecil. Tetapi karena itu sudah memasuki musyawarah, nah maka kami taati. Sebenarnya itu kecil. Karena sewa, biaya pajak yang dibayar oleh pihak Pertamina ke negara itu 486 juta. Sedangkan biaya sewa hanya 50 juta, itu tidak adil. Tetapi karena sudah kesepakatan dan dituangkan dalam putusan, maka memang mereka juga yang palsu-palsu itu sudah selesai. Nah, jadi kalau 50 juta ini ditulis di sini, menyatakan bahwa sertifikat hak pakai nomor 2 Bitung Tengah dan sertifikat hak pakai nomor 9 Bitung Barat atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara di atas tanah sengketa mereka tergugat 2, tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Jadi pemerintah Sulawesi Utara pada waktu itu ada sedikit manipulasi, menimbulkan sertifikat yang kami sudah tanyakan kepada asisten 3, siapa Pras, baru karo hukumnya Pak Christian Talumeba pada waktu itu, Pak, mana buktinya ada SAP nomor 2 dan nomor 9. Saya katakan, saya sudah dipanggil Pak Gubernur, Pak Sarundayang. Pak Sarundayang mengatakan tidak ada buku. Sertifikat nomor 2 dan nomor 9 itu hanya diminta agar supaya dijadikan jalan. Jadi SAP nomor 2 dan nomor 9 adalah jalan. Coba saudara lihat jalan yang ada di Pertamina Bitung itu luasnya gede. Nah, itulah yang namanya SAP. Jadi jangan bohong-bohong, saudara, jangan dengar kepada lawyer-lawyer pemalsu. Nah, jadi saya kira itu yang kami minta. 50 juta per tahun itu kali 27 menjadi 1.350 juta. Dan itu adalah hak kita sebagai pemilik sertifikat tahun 1968. Nah, maka itu sudah ada kesepakatan. Pak Legal Konsul Pertamina Pusat, Pak John Mampo sudah datang mau menjelaskan, tapi boro-boro. Pada waktu itu boleh minta agar supaya pembayaran ini harus diselesaikan mengenai biaya sewa ini yang 27 tahun
Jadi jumlahnya 1.350.000.000 diberikan kepada kami, tetapi saya masih ada di tangga kantor gubernur. Tiba-tiba orang sudah turun, sudah ribut. Karena apa? John Sumampo sudah meninggal dunia. Pak John Sumampo meninggal dunia di depannya gubernur, sudah itu di depannya Pak Oli Dondo Kambe. Anda boleh tanyakan kepada beliau bahwa Pak John Sumampo jatuh, dilarikan ke rumah sakit tetapi sudah tidak tertolong. Nah, langkah-langkah itu maka dikeluarkanlah yang namanya disposisi. Kita 425 juta. Yang kita terima karena dengan alasan ini begini, ini begini, ini begitu, ya ini begini. Ya sudah kita terima saja. Dalam bentuk disposisi kami sudah serahkan, sudah lengkapi kepada yang namanya Kepala Biro Umum Saudara Clay Dondo Kambe. Kami sudah lengkapi semua sertifikat 68 yang sudah ditulisi karena tidak boleh diserahkan asli, maka sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung Yohanes Doringin, dan itu kami sudah serahkan. Dan itu sudah melalui mekanisme tahapan rapat dari asisten 2, asisten 3 sampai ke kepala keuangan. Dan itu sudah selesai. Dan yang tanda hijau di situ adalah saudara Clay Dondo Kambe selaku Biro Umum. Dan itu dia sudah perlihatkan baru-baru ini kepada asisten 1. Karena asisten 1 meminta agar supaya ada yang namanya kalau boleh kita ambil suatu tindakan yang ya kita damai-damai saja, kan begitu. Maka kami membuka. Akan tetapi saya katakan dalam rapat bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pak Victor Mailangkai SHMH, nah beliau sudah mengatakan akan hal itu. Tidak bisa memakai anggaran APBD maupun APBD dan kas daerah. Nah, karena apa? Surat itu kami sudah layangkan sebelum adanya serah terima. Dan Pak Victor Mailangkai mengiyakan, siapa suruh. Nah, kalau faktanya seperti itu, maka timbullah satu kesimpulan, nah sudah bayar. Masih dalam tahapan kesepakatan. Kami belum masuk dalam putusan. Jadi, ya sudah kami terima saja biar 425. Tetapi diputar-putar sehingga Kabid Melki Matindas mengatakan bahwa hal ini memang harus di bidangnya. Sehingga berkas-berkas itu ditahan oleh dia dan sudah akan dilanjutkan. Nah, ini hanya masalah mekanisme yang ada antara Kaban Keuangan dan Kabid Melki. Nah, itu urusan Kabid Melki dengan Pak Clay. Nah, kami hanya menjelaskan, kami hanya memberikan data dan kami hanya meminta mana disposisi atau hasil daripada uang tersebut yang 425. Dan hal itu kami sudah laporkan kepada gubernur sekarang, Gubernur Sulawesi Utara, Pak Julius Silvanus Komaling. Nah, maka beliau perintahkan kepada saya sebagai juga kader pendiri Partai Gerindra Kabupaten Minahasa dan juga sebagai yaitu pimpinan Partai Gerindra. Nah, maka kami diajar berani asal benar. Maka kami datangi, kami buat surat resmi. Nah, kalau hanya surat terbalik diulah, lalu di TU bagian keuangan, itu kan tidak menjadi masalah. Dan saudara Clay Dondo Kambe mengatakan bahwa
surat dikembalikan ke ULA. Nah, surat dikembalikan ke ULA, saya sudah datangi Kabid Melki Matindas, Pak Melki, coba tolong ambil surat itu dan saya akan masukkan di ULA. Nah, ternyata mau berulah. Maksudnya diperintah, saya ditelepon oleh saudara Klei Dondo Kambe mengatakan bahwa coba tolong ditaruh berkasnya di ULA, nanti ada Pak Sekpro, diselesaikan dan Pak Sekpro. Saya kata, itu sudah diuji. Kami tinggal mau mengambil, menagih hasilnya yang 425. Hingga pihak Polda pun sudah tahu, sehingga pihak Polda hanya mengatakan ya sudah minta saja. Dan secara kekeluargaan ya sudah minta. Karena kami tidak memisahkan orang, kami mau agar supaya ikut yang namanya prosedur yang sudah dirapatkan bersama. Nah, setiap kali ke situ, bahkan saya tanya terakhir ini, di depannya asisten 1, kaban keuangannya pusing. Kaban keuangannya ya pusing, ya mau dibikin apa. Jadi saya kira seperti itu, agar supaya jelas, agar supaya negara tidak rugi, maka saya surati Pak, saya lapor kepada Pak Gubernur yang baru, Pak, belum bisa dia selesaikan. Saya juga katakan kepada Wagub, belum bisa diselesaikan. Sesuai dengan putusan Nasuda yang 950 bagi 2 itu kami sudah tidak tahu, karena saudara juga Klei Dondo kami mengatakan jangan menyebut nama orang. Ya sudah, itu kami tidak sebut-sebut. Nah, maka dalam hal tersebut yang diminta oleh tim yang dibentuk oleh Pasar Dayang, yang sertifikat inilah yang berhak, dan kami berhak mengambil yang 27 tahun kali 50, nah 1.350.000. Ini sudah sesuai putusan, jadi kami tidak tahu lagi yang peristiwa masalahnya Pak siapa namanya Pak Talume Pak mengatakan di hadapan wakil gubernur, di hadapan Sekprov, di hadapan Biro Hukum, ada saya di situ. Nah, beliau mengatakan beliau mendapat uang berapa? 15 juta. 15 juta ke Jakarta. Untuk apa? Untuk mengaburkan masalah, untuk agar supaya pembayaran itu tidak, boro-boro yang dia lakukan itu pembayaran bagi yang palsu. Jadi blok, jadi bagus juga. Jadi apa yang dia lakukan juga bagus. Tapi dia katakan di hadapan wakil gubernur, di hadapan Sekpro, di hadapan saya, di hadapan kepala biro hukum. Lalu dia katakan begitu. Nah sekarang yang 950, oke lah. Saya bertanya kenapa waktu surat surat disposisi itu sudah dimasukkan, sudah jalan, kenapa tidak ada penyangkalan di sana? Baik-baik saja, hanya masalah waktu, karena ada yang namanya corona. Dan itu pula dikuatkan 950 juta yang diberikan oleh pihak Pertamina, bahwa pihak Pertamina mau membayar kepada ahli waris yang sah, itu dikuatkan oleh litigasi. Rapat di situ juga ada mantan Karo Hukum, Ibu Gledi Kawatu, ada saudara Referens Ruau, pada waktu itu masih camat Lamongan Barat. Di situ ada ada Pak Dami Tendean. Di situ ada kabak hukumnya. Kabak hukumnya pada waktu itu Franky Tambun. Dan ada divisi legal, tetapi beliau dulu di Paling Huk. Dia hanya pakai baju biasa. Dan di sana di litigasi mengatakan bahwa ada uang 950 juta yang diserahkan kepada saudara Rahmat Mokodongan, disaksikan oleh Kapolda.
Dan itu sudah ditanyakan. Nah, boro-boro mau tanya ke siapa? Tapi dia tidak membantah, tapi dia hanya bantah bahwa tidak ada Dami. Ya, Dami juga sudah meninggal. Dami itu kepala bagian keuangan di DPRD provinsi, tapi dia pernah menjadi inspektorat di kantor gubernur. Jadi dia tahu semua uang yang masuk, pajak yang masuk. Nah, sekarang ini ketika kami menyurat kepada Pak Gubernur yang baru, Pak Julius Silvanus, nah saya tanyakan kepada beliau, Pak, berarti disposisinya bagaimana? 1.350.000.000 yang harus dibayar sesuai dengan putusan. Jadi kami tidak balik lagi. Masalah untuk pemberian uang 950 itu tanggung jawab daripada pemerintah provinsi dengan pihak divisi legal. Kan divisi legalnya ada, Pak Tutuko Widodo. Nah silakan. Kami hanya memberikan surat disposisi yang sudah didisposisikan oleh gubernur. Maka itu yang kami minta. Mana hasilnya? Kan itu karena corona ada banyak uang-uang dari pemerintah provinsi yang mungkin keluar. Jadi kami juga sudah tidak bisa ke kantor situ kan. Nah jadi kami tunggu. Dan waktu ini, waktu serah terima gubernur di Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara, saya masih bertemu dengan saudara Gemi Kawatu yang Kaban Keuangan pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwa itu sudah selesai. Sudah dicek oleh inspektorat. Sudah melalui asisten 3, sudah melalui asisten 2. Asisten 2 Pak Moko Ginta, Pak Rudi Moko Ginta. Dan saya tanyakan kepada stafnya, Sartika berkasnya ada di mana? Dia bilang sudah selesai itu, Pak. Tinggal pembayaran, tapi kami belum ambil uangnya. Dan kalau pemerintahan yang lalu, Pak Oli Dono Kame, ya jangan dibebankan kepada pemerintah yang sekarang. Jadi pembayaran disposisi itu atas tanggung jawab pemerintah. Yang lalu begitupun putusan ini. Putusan ini yang yang diberikan sanksi atau menghukum tergugat 1 dan 2 membayar ganti rugi yang dikuasai tanya sengketa secara tanpa hak 27 tahun lalu, 27 tahun lalu dan seterusnya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap tahun sebesar 50 juta. Jadi menghukum tergugat 2 itu pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu di waktu siapa? Sudah masuk ke Pak Oli Dono Kambe. Kan Pak Serunda yang sudah berbicara. Saya katakan, Pak, bagaimana ini? Apa penyelesaiannya lewat APBD atau lewat kas daerah? Namanya putusan begini, putusan Mahkamah Agung begini, makanya saya katakan kepada asisten 1, Pak asisten bilang, Pak asisten memberikan saran agar supaya putusan ini jangan dulu dimasukkan dalam pembicaraan. Nah oke, saya katakan kepada Pak asisten, oke silakan, kami tidak itu. Minta bukti sama pihak Pertamina, loh yang minta bukti itu kan pemerintah provinsi Pak, bukan kita. Karena yang menerima 950 itu di pemerintah provinsi. Tanyakan kepada Karo Hukum, tanyakan kepada litigasi. Tanyakan kepada mereka, kami hanya kenapa dulunya tidak begitu. Apalagi Karo Hukumnya kan Pak Talome Pak. Kenapa waktu itu tidak dibantah? Kan semuanya surat sudah lengkap. Sudah melalui asisten 2. Sudah melalui asisten 3, bagian keuangan. Sudah melalui badan keuangan daerah. Berarti sudah final. Nah kalau rapat terakhir atau pertemuan terakhir yang dipimpin oleh Pak Denny Mangala sebagai asisten 1, nah di situ kami tanyakan mana disposisinya. Loh, nggak ada kepala badan keuangannya marah-marah dan pusing sendiri. Pusing jadi tidak bisa mengikuti lagi pertemuan. Nah maka itu kami meminta, oke lah kalau memang begitu.
Tapi minta persetujuan kepada gubernur yang baru, Gubernur Pak Silvanus Komaling. Jadi saya harap, saya minta asisten 1, kami pun akan terima sesuai janji disposisi itu 425. Tapi Pak Julius Silvanus Komaling tahu sekarang bahwa mengikuti putusan dan kita dilatih supaya tidak korupsi. Maka dalam hal ini, sudah tanggung jawabnya lebih besar lagi. 1.350.000.000. Apakah akan mengikuti petunjuk wakil gubernur tidak bisa diambil dari APBD atau kas daerah karena akan menimbulkan persekongkolan yang tidak baik. Maka yang akan membayar itu siapa? Yang akan membayar itu adalah mereka yang bertanggung jawab itu kan. Boro-boro kalau ini pendapat mereka ya. Kalau disposisinya hilang, surat-surat penunjangnya hilang, berarti uangnya mereka sudah ambil. Dari pihak Pertamina, juru bicara Pertamina, juga ada seorang pembantu Pertamina sudah mengatakan, mengaku saja kalau sudah ambil itu uang. Siapa suruh waktu kemarin masih belum serah terima, masih 425. Tapi sekarang ini kita ikut putusan. Maka itu saya katakan kepada Pak Asisten 1, bahwa putusannya seperti ini. Dan kalau kita biasakan pejabat negara, pejabat daerah, sembarangan sembrono menghilangkan barang bukti, menghilangkan barang, menghilangkan surat yang punya logo negara, mau jadi apa pemerintahan yang ada di daerah kita? Dan memang Pak Oli Dondokame meminta sertifikat ini di Surabaya yang palsu ini kan. Pak Oli memerintahkan kepada saudara Komisi 1 DPRD Sulawesi Utara, Pak Arthur, kita juga berteman untuk ambil sertifikat ini dan dimasukkan ke Badan Pertanahan, tapi ditolak oleh Kepala Badan Pertanahan pada waktu itu Pak Robertus Mutulo. Lalu saya dengar katanya yang palsu ini sudah dikembalikan. Yang sebenarnya yang palsu ini harus ada di tangan kepolisian. Yang seharusnya tugasnya adalah tugas polisi, ini bukan tugas gubernur. Tugas untuk pengambilan surat-surat yang sudah diuji oleh pengadilan dan sudah dikalahkan lewat putusan Mahkamah Agung begini, karena 237 ini itulah barang palsu ini. Jadi jangan disuruh oleh gubernur untuk ambil di Surabaya. Mungkin keinginan gubernur untuk melihat apakah benar-benar palsu, tetapi memang sudah diuji oleh negara, oleh lembaga peradilan seperti ini. Maka ketika memakai sertifikat ini akan dikenakan pasal 366, pemakaian barang palsu. Dan itu ada dalam undang-undang dalam negara. Dan saya boleh katakan di sini, jadi saya kira itu. Jadi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 264. Jadi dia terancam pidana 264 ayat 2 dalam KUHP. Jadi saudara menggunakan surat barang-barang palsu seperti ini. Sekarang kalau memang benar ini mau dilegalkan, yang disuruh mengambil, yang mengambil dan para tersangka akan jadi tersangka lagi. Kan begitu. Faktanya begitu. Saya ada 7 jam memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi. Saya hanya katakan coba diteliti sertifikat ini. Masa sertifikat terbit 68 ini punya kita, kok hilang 67? Belum ada, sudah hilang. Dan itu kami sudah ajukan dalam fakta pengadilan dan kami mengikuti. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, sampai tingkatan-tingkatan ya PK. Kan kami belum pernah PK. Maka sekarang sudah. Dan kami mendapat jawaban
tidak ada perlawanan hukum. Nah, mereka mau apa? Mereka juga membuat kontra, sudah kalah. Sudah selesai dengan putusan ini. Jadi jangan ada jaksa yang ingin mempelintir. Ada seorang yang mengeluh pada saya, Pak, uang saya sudah diambili, lalu ini ada jaksa mempelintir. Yang dibaca adalah amarnya. Jaksa itu juga yang mengajarkan kepada kita-kita. Silakan rubah amar putusan ini. Dan yang mengatakan bahwa menolak permohonan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Manado Register nomor 368, putusan Pengadilan Tinggi Register nomor 213 PDT 96, dengarkan baik-baik. Kasasi 3968, putusan 237 PK 2003, berdasarkan penetapan kembali. Tidak bisa dieksekusi non-executable. Nah, sekarang ini saya mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Bitung bahwa yang palsu di belakangnya siapa saya tidak tahu. Maka itu saya laporkan kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara yang sekarang ini, Pak Julius Silvanus, agar supaya tidak terjadi korupsi di pemerintahan yang baru, pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Tidak ada yang korupsi, nah itu. Agar supaya dilihat, karena ada appraisal yang sudah mencapai 545 miliar, maka itu adalah tugas polisi untuk apa? Untuk memanggil mereka untuk dimintai keterangan siapa yang appraisal. Sedangkan kami ahli waris yang pemilik tanah tidak appraisal. Kami meminta agar supaya semuanya dihitung secara benar oleh PPATK. Tapi sekarang ini yang diminta untuk uang, besaran uang pembayaran adalah lembaga yang bukan PPATK, yang kalah lagi. Nah, kami bingung, tinggal menunggu pembayaran kok ada begitu. Tapi itu sudah dibatalkan ya. Nah, maka itu ada sampai kemarin masih dibilang surat putusan ini tidak sampai kepada tangan dirut. Sudah secara resmi. Kami secara resmi, pengadilan sudah mengirimkan secara resmi. Nah, maka itu tugas Mahkamah Agung untuk apa? Untuk memberikan petikan-petikan, atau tugas Pengadilan Negeri Bitung yang memberikan petikan-petikan. Nah, kalau sudah tidak ada perlawanan hukum, nah maka harus diadakan yang namanya pembayaran. Tapi bukan sebegitu, bukan dengan ingin melegalkan. Nah, makanya saya berapa kali tegur kepada Pak Tarigan supaya harus melihat, karena apa? Dalam putusan pengadilan itu ada, barang itu ada. Nah, makanya saya kira demikian, dan mudah-mudahan ya berjalan dengan baik. Dan saya kira seperti itu kan, yang pokok perkaranya adalah pemalsuan ini. Nah, mereka putannya di mana? Bukan mereka milik kita, nah ini atas nama Simon Turus di situ. Bukan di karang-karang begitu. Bukan minta surat keterangan bupati. Dan keabsahan surat-surat kita sudah lengkap dan sudah kami masukkan ke Pertamina. Penanggung jawabnya Pak Fahrizal Imadudin. Diserahkan kepada Ibu Primadita Eka, dan sudah selesai. Silakan saudara datang ke sana, obok-obok di sana. Dan seperti itu, dan proses penetapan batas sudah dilakukan. Jadi pertandingan sudah selesai. Jadi jangan lagi memutarbalikkan. Maka itu kami meminta, entah mungkin dikabulkan Pak Gubernur Pak Julius Komaling mungkin mengabulkan, ya apakah bisa 425, tetapi yang didisposisi 1.350.000.000. Nah, maka dengan hormat
kami sampaikan kepada Pak, dan kami juga berterima kasih atas tindak lanjut yang Pak Jenderal Silvius Komaling yang dengan cepat memberikan disposisi agar supaya, nah sampai sekarang ini masih ada jalan yang diupayakan oleh ASN 1. Nah kami silakan. Nah tapi kan dia pusing Pak. Nah jadi kami serahkan. Kami tunggu sampai besok. Jadi kami tunggu sampai besok. Karena kami dapatkan informasi tanggal 27 itu semuanya sudah selesai dan tidak merugikan siapa-siapa. Nah jadi saya kira seperti itu. Jadi saya kira jelas ya. Sertifikat kita ada, buku tanah kita ada. Yang palsu di sebelah sana, tidak tahu tanah mereka di mana ya. Nah ini, sertifikat yang abal-abal begini. Jadi warga kita, pemilik tanah, 245. Nah warga mereka sudah 5231. Apabila ini hilang, tetap warganya ada, baru tetap buku tanahnya harus Simon Tulus. Jangan langsung rubah. Nah ini kan bukan rubah juga, tidak tahu sertifikat ini dari mana. Dari mana sertifikat ini? Tanah di mana ini tanah ini? Karena dia punya sertifikat, dia punya buku tanah. Lalu mengaku milik ahli warisnya Simon Tulus. Nah ini. Nah maka sepintar-pintarnya saudara membuat kebohongan, pasti kebenaran akan dapat mengejar saudara. Jangan saudara melakukan offloading manuver. Kalau saudara melakukan offloading manuver, nah ini juga offloading juga sudah terjadi di sini, pemindahan putusan. Nah makanya pengadilan negeri Bitung berani mengeluarkan surat ini karena apa? Karena tenggang waktu daripada pembalasan, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak mengajukan kontra. Nah ini sudah tidak ada perlawanan hukum. Nah mau tunggu apa lagi? Apalagi, nah ini tugas Komisi Yudisial dan tugas Pak Presiden yang terhormat. Mereka sudah mereka sudah pindah putusan. Nah putusan 237 mereka mau kuatkan dengan putusan 45. Putusan 45 juga kalah. Jadi sudahlah, permainan kamu sudah berakhir. Kalau dulu saya berteriak di sini, datang ke sana, sepertinya diacukan. Bahkan dibujuk, oh ini kita maju begini, agak supaya begini. Ya sudah saya katakan kalian pengusaha. Tapi sekarang ini, saya termasuk pendiri Partai Gerindra, dan Partai Gerindra lurus. Namanya saya minta kepada Pak Presiden, junjungan kita, agar supaya memperhatikan hal ini, kebobrokan yang terjadi dalam pengadilan, suka memindahkan putusan A, menguatkan putusan B. Apakah bisa seperti itu? Lalu apakah bisa sertifikat diobok-obok begitu dirubah? Tetapi tidak sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir, kami memiliki keabsahan yang sah dan sesuai dengan PT UN di sana mengatakan perintah, apabila memang benar ahli waris Simon Tulus mempunyai tanah di Kelurahan Bitung Tengah baik dahulu maupun sekarang, ini dengan memiliki surat pemilikan tanah yang sah ada pada ahli warisnya, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah milik tersebut kepada kantor pertanahan Kota Bitung. Jadi kenapa Tarigan tidak memproses sesuai dengan putusan PT UN? Ada apa di balik itu sehingga terhenti, pembayarannya terhenti? Padahal pertandingan sudah selesai, sudah tidak ada. Tarigan juga tidak bisa menjawab, tidak bisa mengeluarkan surat, walaupun sudah diganti. Nah sekarang sudah diganti. Tapi itu mengingatkan kepada kepala kantor yang baru agar supaya memperhatikan kebobrokan yang pernah terjadi di situ. Nah jadi saya kira demikian. Saya kira hal seperti ini harus kita, agar supaya negara tidak rugi. Jangan ada yang diiming-imingi bagi-bagi uang lagi. Nah jadi kami kira demikian, yang palsu tetap palsu. Jadi demikian saya kira ya, dengan hormat Pak Gubernur Pak Julius Silvanus Komaling, terima kasih atas disposisinya.
Makanya mereka sudah bingung, mereka kebingungan mau ambil uang di mana. Karena Pak Wakil Gubernur sudah katakan, tidak boleh ambil uang di kas daerah dan APBD, lu pakai uang lu sendiri. Karena apa? Karena disposisi kalau hilang berarti uangnya sudah kemana. Supaya Anda jangan pusing, ya kami tempuh dengan cara yang baik. Saya kira demikian dan ini keabsahan kami. Nah ini, keabsahan surat kami ini notarial. Ahli waris dan juga penerima kuasa ya dari 7 keturunan. Jadi saya kira demikian, jadi jangan abal-abal. Nah ini ada susunan kewarisan mereka. Ini susunan kewarisan kita ya. Nah ini dari Simontulu sampai ke bawah. Tapi ini yang abal-abal. Ini yang langelo-langelo itu. Jadi langelo yang memalsukan, korbannya Barneci, korbannya Waro. Padahal itu semua ulah dari yang punya ini. Tidak ada keterkaitan. Jadi sepandai-pandainya engkau memutarbalikkan, satu waktu kau akan hancur juga. Kan begitu. Jadi sepintar-pintarnya saudara melakukan pemalsuan, kepalsuan itu akan terbongkar. Jadi saya kira demikian. Tuhan menolong kita semua. Amin.